Halo, pagi Valda. Lagi Kak, Oke, gimana nih pagi hari ini kabarnya? baik Kak. Baik, oke. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Bilangan negatif. Bilangan negatif, lalu apa lagi? Operasinya sama, hmm, ya itu, operasinya. Tentang operasinya, oke. Kalau gitu, sebelum kita mulai, kita akan seperti kemarin. Sebentar ya. Kita akan game dulu, gamenya mudah. Pemanasannya, pemanasannya tentang penjumlahan. Nah, kakak udah kirim. Soalnya boleh di-share screen kayak kemarin. Di sana hujan nggak, Valda? Enggak, Oh, enggak. Bisa di-share screen? Nah, boleh diklik mulai belajar. Di sana Valda akan mengerjakan atau main game tentang jumlahan. Jadi nanti Valda perlu mencari buah sesuai dengan soal yang ada di atas. Soalnya akan terus berganti. Waktu main gamenya, waktu penjumlahannya sampai jam 10:05. Berarti ada 2 menit lagi. Ya,
Pengen diambilin minum, ih. Ya, pengen diambilin minum. Ambilin minum. Pakai gelas. Oke, udah 5 menit nih. Gimana, susah nggak? Enggak. Enggak. Oke, good. Boleh dikenain bomnya biar kita tahu skornya. Wih, oke, 400 nih. Oke, kalau gitu kita mulai belajarnya. Oke, bentar udah siap? Kita mulai belajarnya tentang satuan pengukuran. Udah kelihatan belum? Layarnya udah terlihat? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang satuan pengukuran, di mana kita akan belajar atau memastikan suatu ukuran dalam membangun atau membagi ukuran dalam jual beli dan presisi dalam pengobatan. Biasanya satuan ukuran yang kita gunakan di sini tentang satuan pengukuran panjang, massa, dan juga waktu. Untuk satuan panjang biasanya ada dalam kilometer, apalagi yang berakhiran dengan meter. Kalau massa itu biasanya dengan gram. Kalau waktu itu bisa menit, detik, dan juga jam. Selanjutnya, satuan yang akan kita pelajari tentang satuan yang dimana tentang sistem internasional atau SI. Satuan pengukurannya yang digunakan dalam standar internasional, di mana yang tadi ada satuan meter, kilogram, dan juga waktu. Di mana kalau misalnya kita belajar tentang satuan baku atau satuan internasional, itu pasti ada nama satuannya dan satuan tersebut digunakan di seluruh dunia. Beda halnya dengan kita belajar satuan yang tidak baku. Kalau satuan yang tidak baku itu seperti jengkal. Tahu jengkal? Kalau depa tahu. Enggak. Depa itu sepanjang dari ujung kanan sampai dengan ujung kiri, tapi kitanya tangannya melebar. Itu adalah satuan depa.
Kemudian langkah kaki itu untuk satuan-satuan yang tidak baku yang digunakan dalam pengukuran panjang. Kalau misalnya satuan baku, itu yang tadi yang berakhiran dengan meter. Nah, untuk satuan pengukuran panjang di sini tadi didasari satuan standar yang dimana belakangnya ada meter dan alat-alat yang biasa kita gunakan seperti penggaris, meteran, dan mikrometer di mana berujung dengan meter. Kalau penggaris sentimeter, kalau meteran meter. Kalau mikrometer biasanya milimeter karena mikro itu kecil. Nah, ini tangga satuannya. Masih ingat tentang tangga satuan? Masih. Masih. Aturannya gimana tuh tentang tangga satuan? Hmm, kalau naik itu di naik itu dibagi, turun itu dikali. Naik dibagi, betul, turun dikali. Dibagi dan dikalinya berapa? 10. 10. Kenapa 10? Hmm, Tahu alasannya? karena hmm, Karena apa? Kenapa dibagi dan dikali 10? em, karena apa ya? Karena apa yo? Tahu? Kayak gitu tapi kayak susah gitu jelasin. Oke. Dibagi dan dikali 10. Ini karena satuan di sini memiliki pangkat 1. Kalau pangkatnya 2, nanti dibagi dan dikalinya 100. Misalnya kilometer kuadrat, hektometer kuadrat. Semua pangkat 2 berarti harus dikali dan dibaginya 100. Kalau misalnya pangkat 3, berarti 1000 setiap satu tangga. Begitu. Nah, itu untuk aturan dari satuan panjang. Biasanya ini pakai jembatan keledai. Di kita sering ingat-ingat kalau kakak di sekolah misalnya kucing hitam dalam mobil desi centil mondar-mandir. Kucing itu untuk kilometer, hitam itu untuk hektometer, dan dalam itu untuk dekameter, meter itu mobil, desimeter itu desi, centil itu sentimeter, dan mondar-mandir dimisahkan sebagai milimeter di sana. Jembatan keledai ini untuk mengingat satuan mana yang ada di atas sampai ke bawah gitu. Kalau di sekolah pernah nggak pakai satuan atau pakai jembatan keledai? Oke, Oh, pernah juga sama kayak gini atau apa? sama kayak gitu. Sama. Oke. Selanjutnya. Nah, tadi untuk satuan panjang, tadi kan ada turun, ada naik. Turun dan juga naik. Dimana kalau satuannya itu besar ke kecil, nanti angkanya itu akan jadi nilainya besar. Kalau misalnya dari kecil ke besar, nanti angkanya akan mengecil. Oke, kita lanjut lagi nih. Contohnya ini. Misalnya Valda lari sejauh 3,5 kilometer ke dalam meter. Kira-kira berapa? Dia berarti dari kilometer, hektometer, dekameter, dan meter. Nah, berarti dia turun ya. Kalau turun dikali 1, 2, 3. Karena turunnya 3 tangga, maka dikalinya 1000. Jadi nolnya ada 3. Cara mengalihkan operasi seperti ini, cara mudahnya karena di sini 1000, kita coret nolnya 1. Kemudian kita bagi dengan koma, maka dia jadi 35. Jadi sisa 35 dikali 100 jadi 3.
3.500 gitu. Bisa? Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk pengukuran massa atau berat. Kalau dalam massa, itu sama tadi aturannya dikali dan dibagi 10, tapi tangganya beda. Tangga di sini kalau dalam berat, berakhiran dengan gram. Kilogram, hektogram. Hektogram itu kalau dalam sehari-hari, itu sama dengan ons. Kalau kita belanja sesuatu di pasar ini, hektogram itu berarti ons. Kemudian nanti ada dekagram, gram, terus desigram, sentigram, dan miligram. Kalau miligram itu biasanya digunakan oleh apa sih? Tahu gak? Hmm. Miligram. Dalam sehari-hari yang Valda temuin tentang miligram. Mili berarti dia itu kecil. Hmm, gula. Ya, bisa gula, bisa apapun bahan makanan yang biasanya kita ukur dengan satuan berat dalam membentuk resep suatu makanan. Nah, ini ada satuan tangganya juga. Mirip kayak tadi aturannya, ke bawah dikali, ke atas dibagi 10. Sama-sama dikali dan dibagi 10. Karena di sini satuannya pangkat 1. Atau nggak ketulis tuh pangkatnya. Kalau nggak ditulis pangkatnya berarti dia pangkat 1. Kalau pangkat 1 berarti 10, pangkat 2 berarti 100, pangkat 3 berarti 1000. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contohnya kita akan mengkonversi resep untuk mentega, untuk buat kue di mana kita butuh mentega sebanyak 250 gram. Kalau dalam kilogram berarti dia 0,25. Karena dari gram ke kilogram itu naik 3 tangga, maka harus dibagi 1000. Cara baginya ini lebih mudah. Nah, ini bagi sisa 25 per 10. Atau nggak harus kita coret pun, mudahnya ini 1000 nih. Nolnya 3, atasnya kita bagi dengan 0,1. Kalau per 100 itu harus ada dua angka di belakang koma. Nanti kalau per 10 harus ada satu angka di belakang koma. Kalau per 1000 nanti harus ada tiga angka. Ini sebenarnya kita tulis sebagai 0,250. Nah, 0,250 kilogram. Tapi bisa juga nolnya kita hapus karena di sana hanya angka 0. Kecuali di belakangnya itu hanya angka 1 sampai 9, jadi nggak bisa kita untuk hapus. Tapi ini bisa dibaca sebagai 0,2,5 gram atau 0,250 gram. Oke, sampai sini ada yang bingung? Enggak. Nggak ada. Oke, lanjut. Kalau pengukuran waktu, waktu di sini ada dalam menit, detik, dan juga jam. Kalau 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu adalah 60 detik, gitu. Jadi kita nanti bisa ngekonversi dari jam ke menit, dari menit ke detik, gitu. Oke, lanjut nih. Nah, jam ke menit 60 detik, 60 detik 60 menit, menit ke detik 60 detik, dan jam ke detik. Artinya dikali 60. Jadi 3.600 gitu. Bisa? Bisa. Oke, lanjut. Nah, kasusnya sama nih. Misalnya Valda belajar selama 1,5 jam.
berapa detik katanya. Kalau dalam jam, ini mudahnya kita ubah dulu ke dalam menit. 1,5 jam itu sama seperti 60 menit ditambah 30 menit. Jadi 90 menit dikali 60. Kenapa dikali 60? Karena mau kita ubah ke detik. Nanti akan menghasilkan 5.400. Itu. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk apa namanya? Konversi dari satuan ke satuan yang lain, ini ada simulasinya nih. Kalau dia turun, turun itu berarti tadi setiap satu tangganya 10, kalau 3 tangga berarti 1.000. Kalau 5 tangga, berapa? Dibagi atau dikali berapa? Apakah Kalau satu tangga kan 10 dibagi dan dikalinya. Kalau 2 tangga berarti 100. Kalau 3 tangga 1.000. Kalau 5 tangga berapa? 100.000? Oke, good. Kalau 6 tangga, 1 juta. oke. Nah, itu untuk satuan kita mengkonversi dari satuan panjang, satuan massa, ke satuan yang lainnya. Itu dihitung sebanyak jumlah langkah atau jumlah tangganya dia turun atau naik. Nah, ini biasanya yang terjadi kesalahan itu salah arah, atau misalnya harusnya itu kalau naik itu kan dibagi, tapi malah dikali. Itu berarti nanti satuan ketika kita mengkonversi di akhir itu akan eh, nggak tepat. Kemudian salah hitung nol. Kita jangan sampai salah menghitung nol, dan ketika kita mengkonversi dari satuan ke satuan lainnya, itu tetap harus pakai satuannya. Harus tetap ditulis. Jangan sampai ketika kita konversi, kita ubah aja angkanya tapi satuannya tetap. Itu nanti akan lebih, apa namanya, kurang tepat. Coba sekarang menurut Valda mana yang lebih panjang? 120 cm atau 1,2 meter? 1,2 meter. Kenapa? Karena dia tangganya lebih atas. Jadi Karena dia tangganya lebih atas. Coba kita samakan nih. 120 ke sentimeter ke meter. Meter, sentimeter ke meter. Nah, kilometer, hektometer, dekameter, oh, sama deh meter, Kak. desimeter. Sama? Mm-mm. Oke. Nih, karena ketika kita ubah satu, dua. Nah, ubah ke meter naik. Berarti kalau 2 tangga dibagi 100. Kita coret nolnya. Jadi 12/10. Jadi 1,2 meter. Jadi nilainya sama. Nah, jangan sampai terjebak ya. Meskipun dia tangganya di atas atau di bawah, kita harus samakan satuannya untuk bisa membandingkan. Karena ketika satuannya beda, kita nggak bisa bandingkan langsung. Kita harus ubah dulu menjadi satuan yang sama. Selanjutnya, coba berapa banyak botol 250 mili untuk mengisi wadah 2 liter. 2 liter berapa mili? Liter ke mili. Berarti ada desi, ada senti, ada mili. 1, 2, 3. Dia turun 3, berarti dikali 1.000. Jadi 2.000. Nah,
Ini baru kita bagi dengan 250. Nanti akan dapat berapa nih? Bagi nolnya, 200 dibagi 25. Tahu 200 dibagi 25 adalah 8. Jadi nanti akan ada 8 botol yang berisi masing-masing 250 untuk mengisi wadah yang 2 liter gitu. Bisa? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita ke latihan soal. Boleh kerjakan berurutan latihannya. Kelihatan nggak soalnya? Atau kekecilan? Kelihatan Kak. Kelihatan. Oke. Pakai izin ke toilet sebentar ya. Betul. Betul juga. Masih gampang nggak? Lumayan. Lumayan.
Apa yang lumayan ya? Lumayan Nomor berapa? udah. Oh, oh lumayan muda. Oke, ini good job. Keren nih. Oke, betul semuanya. Masih mudah ya. Coba kita lagi. Nah, kalau ada yang bingung, boleh tanya ya. Lihat berapa sentimeter. Awalnya itu ada 2,4 meter. Berarti kalau misalnya berapa senti, kita harus ubah satuannya juga ke dalam senti. Berarti kan dia turun satu dikali satu. Oke, good. Keren. Ini kalau 0,6 berarti masih meter. Kali ini betul. 0,60 cm. Hmm, Tahu 1 ton berapa kilo? 1000. Oke. 2,5 ton. Berarti 1 ton 1.000. Kalau 2,5 Dua ton berarti 2.500. 2.500. 2.500 dikurangi 800. Kayaknya Valda yang dikurangi bukan 2.500 ya, tapi berapa tuh? 2.500, tapi lupa Kita kalau tulis. dia masih ada sisa satu. Oh, oke. Oke, betul. Nah, ketika kita menulis, jangan lupa pakai satuan meter. Oke, good. Masih muda? Oke, kita lanjut lagi. Nah,
kita cek. Betul, 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 betul juga, betul. Berarti valid. Satu lagi, ayo nomor 16. Ada yang susah nggak? Belum sih, Kak. Belum, oke. Oke, good. Kita lanjut lagi nih, karena Valda bisa sampai 16 soal. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ada yang bingung nggak, Valda? Hmm, belum sih. Belum? Masih berhitung? Masih. Oke, boleh.
Oke. Jadi 12 betul. 1,05 liter. Iya, tidak disamakan satuannya 5 kilogram. 80 kali dan 6 menit. Masih mudah? Mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal-soal berikutnya. Nah, sedikit lagi cuma sampai 30 soal. Nah,
Ada yang sulit gak, Valda? Nomor 29. 29. Mengapa konversi waktu ke menit tidak membutuhkan sistem desimal atau kelipatan 10 kayak detik ke jam atau em, jam ke menit? Alasannya karena waktu ini adalah warisan budaya, bukan yang di dalam apa namanya? Bukan bukan satuan yang ada di dalam standar internasional. Jadi waktu di sini adalah warisan budaya dari em, peradaban peradaban kuno. Kalau misalnya Valda belajar sejarah di SMA mungkin ada nih ininya apa? Sejarahnya. Oke, kita Hmm, cek. Oke, mudah semuanya. Cuman satu aja itu. iya, Oke, pada betul. Oke, kalau gitu betul semua. Nah, sekarang Valda boleh share screen untuk platformnya Valda yang ada di Algonova. Valda mau ikut lomba nggak? belum sih. Maksudnya di Algo nih, ada lomba, tapi lombanya bukan hitungan, cuman buat video. Jadi nanti videonya Hmm, di-upload ke Instagram. Mau nggak? kayaknya nggak dibolehin sekolah di kalau video. Oh, oke, oke. Oke, itu yang keempat. Nanti kita ketemu lagi siang ya, jam 2. Pak, ada kegiatan apa aja kalau di rumah? Di rumah free sih sebenarnya. Apa? Lagi free. Oh, lagi free. Karena lagi pulang ya. Iya, Berarti nanti ke pesantrennya lagi kapan? hari Minggu. Oh, sebentar. Kakak Cuman kira hari itu. Ini nanti pulang lagi ke rumah nggak? nanti habis tanggal 22 Mm-mm. nanti balik lagi pas akhir Ramadan. Oh, oke. Berarti nanti lesnya dilanjut pas pulang ya? Mm-mm. Oke. Oke, good. Coba sekarang pada simpulin. Kegiatan kita hari ini tadi belajarnya tentang apa aja? Jadi belajar tentang satuan internasional. Ada satuan apa aja? Ada satuan S apa yang meter, ada yang gram, Mm-mm. Dan ada sama satuan, satuan waktu. oke betul, ada satuan waktu. Ada yang sulit nggak hari ini tentang satuan? Yang tadi eh, warisan budaya. Oh, yang warisan budaya. Oke. Kalau gitu, kegiatan hari ini selesai. Sampai jumpa kita di siang hari itu jam 2. Sebelum ketutup, kita foto dulu. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa jam 2 ya. Bye-bye. Kasih Kak. Ya.